Halo, balik lagi sama gue Rafael Wan channel Andromeda. Dan ya, news gitu cuy untuk minggu ini. Dan gue bawain beberapa berita tentang anime tuh aja ya, buat kalian semua gitu cuy. Mungkin ada yang kelewat gitu cuy ya. Nanti gue gak mau kayak kemarin terlalu panjang gitu cuy ya. Kalau masih ada nanti gue split lagi itu cuy ya, karena ada beberapa lagi ada yang ada dia kayak Uncle from the Another World. Itu pernah gue newsin dan udah akan debut, dan gue akan nyari bacain sinopsisnya lagi segala macem, dan ya sedikit ngebahas gitu cuy ya. Ya untuk saat ini tiga dulu ya kan, tiga dulu, karena yang lain tuh belum gua research, belum baca segala macem itu cuy. Gue baru bacain, baru gua bukain ini dan baca sekilas-sekilas itu cuy ya. Dan ya tadi topik itu One Piece episode 1021 gitu cuy ya. Gue nggak ngikutin One Piece ya, tapi gue ngeliat-ngeliat sedikit-sedikit di Instagram ya, untuk akun-akun yang tentang anime juga gitu cuy ya. Itu sekarang tuh lagi seru-serunya katanya itu cuy ya, lawan itu Kaido gitu cuy ya, lawan Kaido Big Mom ya, salah satu dia pengguna buah iblis Yonko. Dan kalau kan tanya juga apakah gue nonton One Piece dan ngikutin manganya dari awal, tidak gitu cuy ya kan. Dan untuk itu juga susah gitu namanya tuh buat ngikutin One Piece itu susah, udah banyak episodenya gitu cuy ya. Jadi ya itu ya yang bagi One Piece populer lagi trending topik di Twitter gitu ya, lawan Kaido ya, singkat gua, setahu gua gitu. Karena gua juga ngikutin One Piece. Nah, kita buka aja dulu, mungkin kalian udah lihat ya di layar kalian gitu cuy ya. Kita buka aja dari itu yang namanya Moonrise gitu cuy, Moonrise ya kan, yang anime original buatan WIT Studio ya kan, yang akan tayang di Netflix, eksklusif di Netflix cuy. Di Netflix uh, sekarang mulai banyak anime-anime ya yang rilis juga di Netflix dan official di Netflix gitu ya. Kayak singkat gue ya Baki gitu ya, singkat gue sih ya Baki. Gue nggak tahu yang di uh, platform lain ada apa enggak. Baki, singkat gue Baki itu di Netflix singkat gue ya. Dan ada beberapa anime itu yang ada di Netflix juga. Dan Moonrise itu salah satunya nanti akan tayang uh, di Netflix gitu ya, akan tayang di Netflix untuk Moonrise. Dan gue bacain dulu sinopsisnya, gue udah dapet ini ya dari ayoindonesia.com ya, itu bahasa anime cuy ya. Moonrise sendiri akan menggambarkan kehidupan dari dua pria bernama Jack dan Al, di mana mereka akan menghadapi berbagai kesulitan saat di luar angkasa yang luas, semaksi dan pemandangan pada bagian bulan ya yang belum pernah dijelajahi, dan akan diilustrasikan dengan menggunakan animasi yang inovatif yang belum pernah sebelumnya. Ya kurang lebih gue ngeliatnya sih kayak gitu ya dari Moonrise ya, dari website ini cuy. Tapi kalau dari ininya, dari sinopsis yang ininya, jadi Moonrise itu akan mengisahkan dua cowok itu ya, itu Jack sama Al. Itu dia ke luar angkasa, ini baratnya itu apa namanya tuh, itu intinya itu cuy ya, ke luar angkasa. Dan akan banyak-banyak apa namanya tuh, tentang luar angkasa lah ya. Nah ini dan like atau genrenya itu fantasi, sci-fi sama space gitu cuy ya kan. Dan mungkin bagi kalian yang penyuka luar angkasa itu ya, yang tidak ada salahnya untuk nonton anime ini di Netflix gitu cuy ya. Nah sini ada bagian inti, nah ini dia nah jadi dia bakalan nge-explore bagian bulan yang belum pernah terekspos sebelumnya itu cuy. Nah sini akan diilustrasikan dengan animasi yang bagus sih pak gitu ya cuy. Nah sama kayak yang tadi dibilang di sini ya. Nah ini akan animasi yang inovatif dan belum ada sebelumnya. Nah ini kurang lebih sama ya kayak gitu ya. Jadi untuk sinopsis itunya, sinopsis jelasnya itu belum ada ya, cuman kayak gitu doang ya sinopsisnya ya, kayak gitu doang, nggak ada sinopsis nanti ceritanya gimana. Cuman di sinopsisnya tuh cuma menceritakan itu nanti ada dua karakter ya, astronot ya kan, itu namanya Jack sama Al, yang akan explore ruang angkasa gitu ya, dan akan
di bulan dia akan mengeksplor di bulan ya, dan akan sini mengeksplor apa yang belum ada, yang belum tereksplor ya di bulan gitu cuy ya. Nah kurang lebih gitu. Nah ini untuk tweetnya ya kan, Moonrise gitu kan. Nah soon gitu cuy. Nah ini udah diterjemahin ya. Ini dari Netflix underscore Netflix anime tuh yang tweet dan udah checklist itu ya. Moonrise anime baru dari WIT Studio yang akan WIT Studio yang legendaris mengeksplor kesulitan besar menjelajahi luar angkasa segera. Nah ini anime baru dari WIT Studio yang terkenal ya kan, mengeksplor kesulitan menjelajah ke luar angkasa segera. Nah ini kurang lebih kayak gini posternya ya. Sungguh kayaknya bakal seru dan chaos gitu cuy ya. Ketika di sini kayak ada bangunan dulu, ada bangunan yang hancur, dan di sini ada karakternya, dan di sini gue entah mengapa kok ini cuma satu gitu cuy ya. Padahal di tadi sama sisanya itu Jack dan Al. Apakah yang satunya itu dia robots ya tidak tahu, karena ini Al atau AI, kayaknya sih AI sih, kayaknya AI sih, bacanya AI ya, bukan Al cuy, AI itu mungkin ya. Nah ini kurang lebih gini, dan efek-efeknya seperti biasa gitu cuy ya, keren gitu ya, efek-efeknya keren. Nah sini ada sedikit gradasi gitu ya. Nah ini gue nggak tahu nanti bakalan gimana ya kan, karena analisisnya gitu doang, tidak ada yang bisa gue analisis. Dan dari posternya cuman menggambarkan ini nanti bakal keren dan belum pernah dilihat gitu ya, dengan tema luar angkasa ke bulan, dan apa nanti yang di masalah konfliknya nanti bakalan apa itu cuy. Dan ini cuman tentang explore doang, manusia yang mengeksplor luar angkasa gitu cuy. Tapi gini kayak sih itu bakal keren banget ya efek-efek cuy. Dan kalian yang mungkin nggak tahu gitu ya, ini WIT itu salah satu studio gede cuy, makanya dia di awalnya itu dia beritanya itu nampilin itu bawa nama WIT Studio ya, karena emang WIT Studio itu udah gede ya kan, makanya itu di judul pertamanya itu dia bawa langsung nama WIT Studio, karena emang studionya udah gede, dan ya tidak perlu diragukan gitu cuy, ada dia udah veteran ya, di veteran ya, udah banyak gitu cuy, kayak Shingeki no Kyojin atau Attack on Titan ya, dia ngegarap ya kan, untuk yang 1 sama 2 ya 3 gitu ya. Dan yang final seasonnya kan Attack on Titan itu bukan WIT lagi gitu ya, kayak Spy X Family, Warino Serap yang gantung gitu cuy ya, Vinland Saga yang akan dapat season 2 nya yang tanggal berapa gitu ya, udah lupa gue, tayang season 2 nya dari Vinland Saga gue lupa ya, tapi gue tidak terlalu suka Vinland Saga, kalaupun keren ya entah mengapa gitu ya. Dan mau sukai Noyome mungkin karena gue anggap itu Vinland Saga season 1-nya tuh udah bagus banget gitu ya, udah endingnya udah gitu ya, udah gue mau terima ending udah gitu, udah bagus gitu cuy ya. Tapi season 2 nya gak tahu nih ceritain apa, karena menurut gue dari Vinland Saga endingnya bagus kayak gitu doang gitu ya kalau menurut gue itu cuy. Nah udah banyak lah ya dari WT Studio ya kan, kalian mungkin juga tahu itu ya. Dan berita selanjutnya ada dari adaptasi anime lagi ya, adaptasi anime baru ya kan, itu yang namanya itu Stream Beast Tamer atau nih Crunchyroll tuh Stream Beast Tamer TV anime di Oktober. Jadi ada adaptasi anime baru, entah tiba-tiba keluar pengumumannya, dan tanggal apa nama bulan dia anime ini tayang gitu cuy. Tiba-tiba keluar aja gitu cuy, tanpa ada biasanya kan pengumuman ya, dan belum ada masih TBA. Kalau ini pengumuman langsung akan muncul gitu ya, mendadak gitu cuy ya. Dan ini animenya action komedi fantasi yang kayaknya sih isekai ya kalau ini temanya gitu ya, karena model-model lah kelihatan gitu ya, isekai. Studionya IMT Squared ya kan, dan kayaknya komedi banget ya cuy. Ini kalau versi tulisan judul Jepangnya adalah ini cuy ya, Yusa Party, pokoknya ini lah ya, panjang tuh cuy. Dan source-nya itu direct novel. Dan versi bahasa Inggris itu Beastmaster doang gitu. Nah ini kurang lebih gini, keluar di bulan Oktober bla 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 gitu cuy, dan akan 22 Oktober itu rilis di bagian teritori nih, apa
Amerika Utara, Amerika Tengah, pokoknya benua Amerika lah ya, Eropa, Afrika, bla 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 ya, gitu cuy. Dan mungkin gue bakal bacain dulu sinopsisnya sedikit ya. Nih ada di gue ada di Animaris, dan tenang saja itu cuy ya, gue udah menerjemahkannya ya dan nulis di notepad gitu ya. Beast Tamer Rain yang menggunakan hewan adalah anggota parti pahlawan, namun karena dia tidak bisa melakukan hal lain, dia tidak bisa mengikuti pertempuran. Kamu hanya tahu cara bermain dengan binatang ya, kamu dipecat ya, kurang lebih kalimatnya kayak gitu waktu si Rain ini dipecat gitu cuy ya. Rain dikeluarkan dari party dan sekarang hidup bebas sebagai seorang petualang. Dalam perjalanannya ia bertemu dengan seorang gadis dari suku kucing yang disebut spesies terkuat di tempat lain. Kelompok pahlawan tetap tidak menyadari bahwa kesuksesan mereka sebelumnya adalah berkat Rain. Ya, ini adalah kisah tentang menjinak binatang yang tidak lagi tahan ya, dan pertemuannya yang menentukan dengan seorang teman yang berharga. Jadi sinopsisnya kurang lebih itu sama kayak anime apa tuh, Vanishing from Hero Party itu kalau bahasa Inggrisnya itu cuy ya, gua lupa judul Jepangnya ya. Pokoknya itu yang pernah keluar itu ya, udah pernah keluar hampir sama. Mungkin gue ambil ini sama kayak ini. Kalau dari sinopsis dan cerita ini kan gue liat sinopsisnya ya, kurang lebih sama kayak ini ya, kok ini ya, Shino Nakama ya, Vanishing from the Hero Party. Nah kurang lebih awal-awal sama cuy ya. Kalau yang tadi itu dia Beast Tamer, kalau yang ini dia kayak guidery dulu ya, guider petunjuk kayak ya guidernya lah ya, bagian-bagian guider ya kan, yang tapi dia itu bisa apa namanya tuh, bisa semua skill dasar gitu cuy, dan bisa dimanfaatin secara efektif gitu cuy. Jadi benar tidak beban gitu cuy ya, memang ada yang sirik gitu cuy ya. Dan ya kurang lebih untuk awal-awal sama gitu cuy ya. Tapi yang ini kan jadinya Slice of Life gitu cuy, dia jadi buka toko obat ya kalau gue nggak salah ingat ya. Kalau ini dia dipecat dan akhirnya jadi petualang ya, berpetualang dan ketemu temen ya kan. Jadi ya awalnya sama tapi dia menuju jalan yang berbeda. Kalau yang sebelumnya pengen hidup senang di desa terpencil, kalau ini dia jadi petualang ya, petualang sendiri ya, tapi nggak jadi anggota partinya pahlawan. Jadi udah nggak ada beban lah ya, udah nggak ada beban, karena untuk partai pahlawan ya beban tersendiri gitu cuy, harus lu kuat segala macem gitu cuy ya. Dan ya mungkin dia nanti akan di itu lagi ya, dicari lagi ya, kayak karena yang sebelumnya si Benisi from Hero Party juga dia dicari lagi, ternyata dia sadar gitu cuy ya, dia itu yang dia pecat itu berguna benernya gitu cuy, lu aja yang nggak sadar gitu cuy ya. Ya kayak gitu ya kurang lebih. Mungkin ini bakal dicari lagi bla bla bla, ada konflik segala macem ya kan. Cuman nih bedanya sama yang Banishing from the Hero Party itu, ini Slice of Life ya, dia ngambil jalan yang lebih tenang gitu ya kan, ke desa terpencil gitu cuy ya, terus ketemu apa namanya tuh, putri yang pernah dia bertualang bareng gitu ya, dan akhirnya ketemu di desa terpencil dan itu bareng gitu cuy. Kalau yang ini dia ke apa namanya tuh, petualang Solo gitu, dan ketemu ras kucing gitu cuy ya, salah satu ras terkuat ya di anime ini gitu cuy ya. Dan ini karakternya cewek semua sepertinya gitu cuy ya. Gua nggak tahu ini karakternya yang mana. Nah ini gua nggak tahu karakter yang mana. Gua nggak tahu ini nanti karakter utamanya yang mana ya kan. Si Rain itu apakah yang ini dia, kayaknya si ini dia ya. Tapi ada karakter cowoknya, tang aja ya. Kalau ada karakter cowoknya gue nonton ya. Kalau cewek semua ngerinya Yuri itu cuy. Tapi biasanya nih kalau dari sinopsis sih enggak sih ya. Itu dari itu dari Beastember yang akan dapat adaptasi animenya ya, dan dapat adaptasi animenya dan akan keluar di bulan Oktober gitu ya, akan keluar di bulan Oktober, dan official watchnya masih tidak tahu di mana gitu cuy ya. Lagian Oktober masih jauh gitu cuy ya, kalian nonton dulu aja, nungguin aja Overlord gitu ya, karena untuk season sekarang itu
season berikutnya tuh bagus-bagus cuy, ya kan. Terus season berikutnya tuh bagus-bagus ya, udah bagus-bagus. Sekarang kan winter udah lewat, sekarang spring ya kan. Dan nah ini di summer, di Juli itu, bulan Juli banyak anime bagus ya, kayak Overlord, Tataruku mau sama ya kan. Terus ada si anime gue banget gitu cuy ya, ada Danmachi gitu ya. Untuk di summer bagus-bagus gitu cuy ya. Ya gue nungguin aja. Bentar gue mau bikin MV tapi bingung mau bikin apa ya. Mungkin nanti ya Princess Connect, nggak tahu sih, tapi kayak sih gue coba bikin ya Princess Connect gitu ya, karena gue udah lama pengen bikin MV nih ya, udah lama ya kan. Dan tuh pasti setelah sama selesai tuh pasti antara Danmachi, Overlord atau dari tiga ini pasti gue bikin MV gitu cuy. Kita lihat aja ya. Kok berikutnya ya, tanpa basa-basi ya, ini udah 15 menit yang udah kayak terakhir ada dari Hataraku mau sama yang akan keluar di tanggal 14 Juli ya kan, debutnya ya kan. Dan udah keluar PV barunya ya kan. Gue udah kurang lebih udah nonton di sini. Ada banyak karakter baru, tapi yang menonjol itu adalah ini bocil, ini anak dari siapa itu cuy. Dan dia manggil si mau itu ya Bapak Satan itu cuy ya. Dan Emilia sebagai maknya, tapi kok pun kita nggak tahu ya, kayaknya sih masih jauh ya untuk mereka berdua nikah gitu cuy ya. Karena kalau udah menikah berarti sudah mau tamat gitu cuy ya. Sedangkan ini baru season 2 ya, kita masih nggak tahu asal usul dari ini, nanti akan dijelaskan di season kedua. Karena dari PV-nya itu, komen juga dari itu bikin penasaran ya, nanti ceritanya bakal gimana. Karena disuguhin langsung karakter baru itu ya, ini anak dari mana gitu cuy. Dan ada banyak karakter baru yang akan muncul. Nah kayak gini itu cuy ya. Ini kan temennya si itu ya. Dan prediksi gue nanti, nah ini liburan ya berdua ya kan. Dan tentunya aja sini tadi gue udah ngeliat ya, ada scene pantai. Nah ini nanti ada scene pantai gitu cuy ya di Hataraku no Sama. Dan prediksi gue untuk alurnya sama kayak season 1 sih sebenarnya. Untuk Hataraku no Sama nggak berat banget, ngenteng banget. Jadi ya grafiknya tuh enjoy banget buat tonton ya, apalagi buat berkali-kali. Karena gue sendiri untuk yang season 1 udah berapa kali ya, udah 3 kali lebih kali ya gue nge-rewatch terus-terusan anime Hataraku no Sama gitu cuy. Dan kita tanya dari season 2 nya, walaupun udah beda studio gitu cuy ya. Dan hopefully tidak jauh banget atau nggak hancur banget lah ya, beda gitu ya. Biasanya kalau dari studio ada yang jadi bagus, ada yang sama. Untuk ngikutin flow dari season satunya ada yang jelek gitu cuy ya. Ya mudah-mudahan season 2 nya bagus, karena ini banyak anime yang season satunya tuh menurut gue udah bagus ya. Dan banyak yang nungguin untuk season 2 nya. Mudah-mudahan tidak fail ya, tidak ada yang fail gitu ya untuk season 2 dari Hataraku mau sama gitu cuy. Jadi mungkin itu aja perjuangan kita pada video kali ini ya. Semua PV nya gue taruh di deskripsi ya kan. PV nya sama yang ininya apa nama tuh, sama website ininya. Untuk yang ini ya kalian bisa cari sendiri di Melis. Dan untuk Moonrise gue kasih nanti deskripsi itu link Twitternya. Jadi ya mungkin itu aja perjuangan kita pada video kali ini. Sekian dari gue, bye, dadah.